Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Kurang ajar, berdebah. Rupanya kau punya kepandaian juga. Apa kau ingin istirahat barang sejenak? Setan alas, kau menyindir aku, ha? Kau akan merasakan akibatnya, hai anak muda. Aduh, kau gesit anak muda. Gerakanmu lincah dan cepat sekali. Aku jadi penasaran. Lebih mudah menghadapi kunyuk jelek itu daripada kau, ha? Siapa kau sebenarnya? Apa kau juga ikut geger seperti orang-orang Majapahit itu? Tak ada gunanya kau tahu namaku dan apa tujuanku. Kau congkak. Kau tahu itu tidak ada gunanya juga, bukan? Terlebih jika kau perlihatkan di depanku. Ayo, majulah. Seranglah aku. Jangan hanya berkelit. Jangan hanya menghindar. Ayo, seranglah aku. Ha? Jadi kau sudah bosan menyerang? Kau sudah tidak percaya lagi pada kemampuan ujung tombakmu itu? Nah, baik. Sekarang ganti aku yang akan menyerangmu. Bersiaplah. Tombakku patah menjadi dua. Tenagannya luar biasa. Dan pedang yang digunakannya itu luar biasa tajamnya. Tombakku patah menjadi dua. Nah, bagaimana? Apakah tidak sebaiknya pertarungan kita akhiri sampai di sini? Kurang ajar. Dia benar-benar telah merendahkan aku. Dia telah menghina Cakrawangsa, pendekar tangguh dari kerajaan Singgelong. Hei! Kau masih belum menyerah juga? Hebat sekali. Luar biasa. Tapi agaknya kau terlalu memberi hati pada si dungu itu. Siapa dia? Seperti pengakuannya, dia bernama Cakrawangsa. Dia adalah pendekar dari kerajaan Singgelong. Mengapa dia berada di wilayah Majapahit? Memang, ini masih wilayah Majapahit. Tapi kurang lebih 100 pal lagi sudah masuk perbatasan Singgelong. Oh, kalau begitu sudah cukup jauh juga jalan yang kutempuh dalam beberapa hari ini. Sebenarnya hendak pergi kemana kau? Dan siapa namamu? Maaf, aku tidak bisa mengatakannya padamu. Kelihatannya kau sedang dalam kesulitan. Siapa tahu aku bisa membantumu. Terima kasih. Aku tidak mempunyai tujuan yang pasti. Aku hanya berjalan ke sana kemari. Adakah yang kau cari selama ini? Ada. Seseorang. Siapa tahu kita mempunyai tujuan yang sama. Aku pun sedang ditugaskan mencari seseorang. Siapa yang menugaskanmu? Gusti Rangga Permana. Atas nama pemerintah Majapahit.
aku ditugaskan mencari Gusti Mapatih Gajah Mada. Iya. Aku sudah mendengar berita itu. Mapatih lenyap, tak tentu rimbanya. Iya. Itu merupakan rangkaian sebab akibat. Gajah Mada dicintai orang banyak. Terlalu dicintai, terlalu dipuja-puja. Tapi dia pun banyak yang membenci. Banyak musuhnya. Lalu, apakah kau sudah menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang bisa dijadikan pegangan? Belum. Sama sekali belum. Di antara sekitar 300 orang prajurit yang disebar ke berbagai pelosok Majapahit, tidak satu pun yang menemukan jejaknya. Mapatih Gajah Mada hilang bagaikan moksa dengan raganya. Atau barangkali kau yang sudah menemukan petunjuk? Kau juga mencari beliau, bukan? Tidak. Aku mencari orang yang lain. Aku tidak mempunyai sangkut paut apapun dengan hilangnya Gajah Mada. Kau bisa berkata begitu? Mengapa tidak? Apa kau bukan Kaula Majapahit? Sebab hampir seluruh rakyat Majapahit merasa prihatin dengan hilangnya tokoh besar itu. Gajah Mada sudah menjadi semacam panutan, lambang perlindungan yang kokoh bagi semua orang Majapahit. Aku tidak tahu. Tidak mau tahu soal itu. Aku tidak pernah memuja Gajah Mada, walaupun juga tidak mencela. Aku mempunyai duniaku sendiri. Aneh sekali. Baru kali ini ku dengar pernyataan yang jauh berlainan dari seorang Kaula Majapahit. Siapakah kau sebenarnya? Jangan-jangan kau orang Singgelo? Atau dari komplotan yang berdiri di pihak musuh beliau? Kau mencurigai aku? Iya. Terus terang sekarang aku mencurigaimu. Kau pasti kawan pengacau. Maaf. Aku tak ingin bertengkar denganmu. Aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayanimu. Kau sombong sekali. Tapi aku tak akan membiarkanmu berjalan dengan seenakmu. Berhenti. Kau mau berhenti atau tidak? Janganlah terlalu bernafsu. Nanti nasibmu akan seperti prajurit Singgelo itu. Kalau kau tidak mau berhenti, aku akan memaksamu. Berhenti! Berhenti! Dia pingsan. Dia baru saja berkelahi dengan seseorang. Kaukah orang yang menjadi lawannya? Kaukah orang yang membuatnya pingsan? Temanmukah dia? Iya. Dia salah seorang prajurit kawan kami. Dia kutugaskan mengawasi daerah perbatasan. Sayang sekali kawanmu itu. Dia tidak berbakat menjadi seorang telik sandi. Dia mudah tersinggung. Jadi kau yang telah membuatnya pingsan? Kau telah memukulnya? Kawanmu itu bermulut lancang. Dia juga kurang tahu adat kesopanan. Di samping itu, dia mudah tersinggung dan punya watak berangasan. Apakah prajurit-prajurit Singgelo semuanya begitu? Kau pasti telah membuat persoalan dengan kawan kami. Kau siapa sebenarnya? Dan mengapa kau berada di pinggiran Majapahit? Aku mengemban tugas mencari junjungan seluruh Kaula Majapahit. Iya, aku sudah mendengar berita itu. Tentang hilangnya Mapatih Gajah Mada. Iya. Dan bukankah tidak mustahil beliau diculik orang? Siapa yang berani menculik orang sesakti Gajah Mada? Tentu saja mereka yang menaruh dendam pada beliau. Iya. Konon kabarnya Gajah Mada banyak musuhnya. Terlebih setelah peristiwa Bubat beberapa tahun lalu. Nah, aku semakin yakin sekarang bahwa kehadiran kalian di Majapahit tentu ada hubungannya dengan peristiwa ini. Kalian orang-orang Singgelo yang masih ada hubungannya dengan kerajaan Pejajaran, pasti ada kaitannya dengan hilangnya Mapatih Gajah Mada. Kau jangan berkata sembarangan. Kami datang ke Majapahit mempunyai tugas resmi. Kami ditugaskan oleh majikan kami, Pangeran Anden Luano, untuk menjemput mempelai wanita. Apa itu bukan hanya kedok? Kau tidak mempunyai bukti bahwa kami tersangkut peristiwa lenyapnya Gajah Mada. Aku tidak membutuhkan bukti. Karena aku tahu bahwa segala bukti telah ditutup rapat di balik siasat-siasat licik. Aku baru sadar bahwa sekarang ini aku berhadapan dengan prajurit yang tidak bisa berpikir panjang. Nah, kalau kau mencurigai kami, lalu apa yang akan kau lakukan? Itu sikap yang lebih baik. Mengaku saja bahwa kalian adalah para penculik itu. Prajurit! Ya, tuanku. Berilah orang itu pelajaran. Dia harus tahu bagaimana caranya bersikap sopan kepada orang lain.
Baik, tuanku. Kau akan berkenalan dengan prajurit-prajurit dari kerajaan Singgelo. Bersiaplah. Pangeran Jayakusuma. Semula hanya seorang prajurit Singgelo yang menyerang kota. Tapi sebentar kemudian, 3 orang kawannya ikut menyerang dari berbagai jurusan. Kotang menjadi kerepotan. Dia berkelit kiri kanan sambil berusaha menangkis dengan sambaran pedangnya. Minggir! Minggir semua! Minggir! Hei, kau! Kau jangan berdiri di situ! Minggirlah! Tuanku! Biar aku yang menghadapinya. Aku tidak ingin melihat kalian jatuh menjadi korban kesombongannya. Rupanya kau adalah seorang pemimpin yang suka melindungi anak buahmu. Pemimpin baik. Tunggu. Jangan sarungkan dulu pedangmu. Permainan masih belum selesai. Kami harus tahu siapa kau sebenarnya dan apa sebabnya mencurigai kami. Baik. Kalau memang kalian tidak berbuat kesalahan, mengapa harus takut dicurigai? Nah, bersiaplah. Cabutlah pedangmu atau senjatamu yang lain. Aku lebih merasa bebas jika berkelahi dengan tangan kosong. Ayo, majulah. Apa kau sudah tidak sayang lagi pada anggota tubuhmu? Kau ingin aku mengutungi lengan atau kakimu atau barangkali lehermu? Bagus, bagus. Kau cukup gesit. Tapi lihat jurusku yang berikutnya. Pedang yang bagus. Cukup layak untuk menjadi senjata andalan seorang prajurit. Tapi agaknya kau kurang mahir menggunakannya. Nah, bagaimana? Apa kau masih ingin menggunakan pedangmu lagi? Kurang ajar. Ini sekali lagi. Sekarang ciumlah rumput-rumput kering itu dengan ujung hidungmu. Ayo. Prajurit, coba kau periksa dia. Apakah kira-kira masih bisa bermulut besar lagi dia? Baik, tuanku. Tubuhnya kaku, tuanku. Tangan dan kakinya dingin sekali. Coba kau terlentangkan tubuhnya itu. Baik, tuanku. Wah, dari mulutnya mengalir darah kental, tuanku. Matanya mendelik. Jangan kau sebutkan satu persatu. Katakan saja apakah napas orang itu masih ada atau tidak. Rupanya dia sudah mati, tuanku. Tak ada lagi udara keluar masuk melalui rongga hidungnya. Iya, cukup. Itulah upah orang yang berani membual di depan Narotama. Sudahlah, tinggalkan orang itu. Sebentar lagi burung gagak akan datang untuk menyantap bangkainya. Iya, kita lanjutkan perjalanan. Malam ini juga kita harus sampai di tenda perkemahan sang pangeran. Ayo! Hebat sekali orang yang bernama Narotama itu. Hanya dengan permainan tangan kosong, dia mampu membunuh pendekar seperti Gotang. Akan kemanakah rombongan prajurit-prajurit Singgelo itu? Ke perkemahan sang pangeran? Siapa yang mereka maksudkan dengan sang pangeran itu? Aku ingin tahu lebih jauh tentang orang-orang Singgelo itu. Baiklah, akan kuikuti mereka dari kejauhan. Aku bisa menggunakan kuda ini. Mungkin kuda milik Gotang. Dengan
Dengan menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan, Pangeran Jayakusuma terus berusaha membuntuti prajurit-prajurit Singgelo. Malam itu mereka berkuda hampir tidak istirahat, kecuali pada saat menyeberangi sebuah sungai yang penuh batu-batuan. Setelah membasuh kaki atau tangan dan melepas lelah barang sejenak, mereka kembali berkuda ke arah sebuah hutan yang cukup lebat. Sebentar kemudian, bayangan mereka sudah lenyap di balik gerumbulan pohon-pohon besar. Mereka memasuki sebuah hutan yang cukup lebat. Aku jadi penasaran. Tapi aku harus lebih berhati-hati. Baiklah. Mereka akan terus kuikuti. Sampai aku tahu kemana tujuan mereka. Dan aku ingin tahu siapa yang mereka sebut-sebut sebagai sang pangeran itu. Ha! 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 Jarak yang harus kita tempuh masih cukup jauh. Kita masih harus melintasi daerah perbukitan di depan itu. Baru nampak dataran yang menjadi tempat tenda perkemahan sang pangeran. Barangkali besok pagi kita akan tiba di sana. Kalau sekarang ini kita tidak istirahat lagi. Kita tidak akan istirahat lagi, prajurit. Kita tidak boleh membuang-buang waktu dengan istirahat. Lalu, mengapa tuanku memerintahkan untuk berhenti? Apakah Cakrawangsa sudah siuman kembali? Sudah, tuanku. Dia di belakang. Baiklah. Aku hanya tidak senang diikuti orang. Maksud tuanku? 2 kali aku sempat melihat ke belakang. Kulihat ada debu mengepul di kejauhan. Tapi biarlah. Hanya 1 orang. Tidak akan mengganggu. Mari, kita teruskan perjalanan. Baik, tuanku. Mari kita teruskan perjalanan. Hayo, jalan! Jalan! Aku hanya bisa mengikuti mereka sampai di sini. Aku tidak mungkin melewati jembatan yang dipasang melintang di atas sungai itu. Ada banyak prajurit menjaga jembatan itu. Daerah ini masih asing bagiku. Tapi nampaknya masih merupakan kawasan Majapahit. Atau barangkali merupakan perbatasan antara Majapahit dan Singgelo. Baiklah. Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Orang-orang itu semakin menimbulkan kecurigaan di hatiku. Ya. Aku tidak membutuhkan tenagamu lagi. Sekarang kau bebas. Kau boleh pergi kemana kau suka. Atau kau mau tinggal di sini? Nah, terima kasih atas bantuanmu membawa aku menempuh perjalanan jauh ini, kawan. Agaknya kuda itu tidak menyukai tempat ini. Dia memilih kembali. Ya, aku akan meneruskan perjalanan dengan kaki. Pangeran Jayakusuma. Nah, sekarang aku harus menyeberangi sungai ini. Nampaknya airnya cukup deras dan dalam. Prajurit-prajurit jaga itu masih mondar-mandir di jembatan. Prajurit-prajurit yang baik. Tapi mereka seharusnya juga mengawasi sungai di bawah mereka. Barangkali mereka sama sekali tidak memperhitungkannya. Mereka tidaklah menduga akan ada manusia menerobos penjagaan melalui sungai ini. Nah, bukankah itu salah mereka sendiri? Ya! Rupanya itulah yang mereka tuju. Sebuah perkemahan. Ada 12 tenda terpasang di atas dataran di bawah sana. Dan sebuah tenda paling besar terletak di tengahnya. Apa maksudnya orang-orang Singgelo memasang kemah di tempat ini? Baiklah, akan kuselidiki lebih jauh.
Prajurit, awas. Jangan sampai kau lengah. Panglima Narotama memerintahkan agar penjagaan diperketat, ya. Kami sudah menambah jumlah tenaga untuk mengawasi jembatan dan pintu perkemahan. Semua ada 40 orang. Apakah masih kurang, Tuanku? Cukup. Yang penting, tenda Gusti Pangeran harus lebih diawasi. Gusti Panglima mencurigai seseorang. Jangan khawatir. Malam ini kalau perlu, kami tidak akan tidur. Baiklah, aku tinggal dulu. Sial, mataku seperti lengket saja rasanya. Wah, ngantuk sekali. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya aman saja. Panglima agak terlalu berprasangka. Siapa itu? Siapa kau? Aku. Kukira siapa. Kalau saja kau tidak langsung menjawab. Tombak di tanganku ini pasti sudah menembus perutmu dan mengeluarkan semua isinya. Kalau begitu aku masih bernasib mujur. Tapi sebenarnya ada apa? Mengapa kau sepertinya ketakutan? Panglima memerintahkan agar seluruh prajurit bersikap lebih waspada. Tapi kulihat banyak yang terkantuk-kantuk. Bahkan ada beberapa di antaranya tertidur di gardu penjagaan. Mereka memang brengsek. Tidak tahu diri. Biar nanti akan kuberi pelajaran. Di mana kau lihat mereka? Dan aku sepertinya belum mengenalmu. Kau siapa? Namaku Sodok. Kau ikut kelompok mana? Mengapa kau kemari? Aku hanya main-main saja. Aku mendapat giliran jaga besok malam. Kau ikut kelompok siapa? Kau harus tahu nama pimpinanmu. Siapa nama pimpinanmu? Cakrawangsa. Hei, kau jangan main-main. Aku juga ikut kelompok Cakrawangsa. Kami semua hanya 8 orang. Dan aku tidak pernah kenal kawan yang bernama Sodok. Tidak ada yang bernama Sodok. Apa kau mencurigai aku? Agaknya memang aku terpaksa mencurigaimu. Sudahlah. Apa perlunya kita saling mencurigai sesama kawan? Aku sedang mengemban tugas penting. Hei, mau kemana kau? Tunggu. Aku mau menghadap sang pangeran. Aku mau menyampaikan berita penting. Hei, kau tidak bisa enakmu menghadap sang pangeran. Ayo, jangan macam-macam. Aku tahu kau prajurit gadungan. Kalau kau tidak mau minggir, aku terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Minggir! Hei, hup, hup, hiut! Nah, aku semakin yakin bahwa kau bukan prajurit Singgelo. Kau pasti orang Majapahit. Iya, benar. Aku orang Majapahit. Setan alas. Tentu kaulah orang yang dimaksud oleh Gusti Panglima Narotama. Apa maksudmu datang ke tenda perkemahan kami? Aku hanya ingin tahu. Sekedar ingin tahu saja. Mengapa orang-orang Singgelo memasang kemah di kawasan Majapahit? Berdebah. Kau telik sandi. Aku akan menangkapmu. Silakan, kalau memang itu tugasmu. Hiat! Gerakanmu cukup gesit. Sekarang rasakanlah serangan berikutnya. Ada apa ini, ha? Apa yang terjadi? Dia. Goblok. Mengapa kalian berkelahi sesama kawan sendiri, ha? Dia bukan kawan kami, Tuan Cakrawangsa. Dia orang Majapahit. Kurang ajar. Mau apa kau datang kemari? Mau menuntut balas kematian Gotang, temanmu itu? Ayo prajurit, bangun. Kita ringkus pencuri busuk ini bersama-sama. Malam itu, tidak jauh dari letak tenda paling besar yang menjadi tempat bersemayam sang pangeran, terjadi keributan. Hal itu mengundang perhatian prajurit-prajurit jaga yang lain. Mereka segera menyerbu, tapi Cakrawangsa memberi isyarat agar jangan dibantu. Para prajurit jaga akhirnya hanya berkerumun melihat mereka yang tengah bertempur. Mendadak sebuah bayangan berkelebat dan dalam sekejap sudah berada di tengah gelanggang perkelahian. Setan!
Siapa kau? Ayo minggir. Atau kau ingin kami gerebek bersama orang itu? Kau ingin kami buat babak belur? Minggir kataku. Tenang, Cakrawangsa. Tenang. Lihatlah siapa aku. Oh, Gusti Panglima Narotama. Oh, maafkan hamba, Gusti. Maafkan hamba. Tempat ini gelap. Hamba tidak bisa melihat dengan jelas. Maafkan hamba, Gusti. Sudahlah. Sekarang kalian berdua yang kuperintahkan minggir. Oh, iya, Gusti. Ayo, minggir prajurit. Biar Gusti Panglima sendiri yang meringkus maling itu. Benar seperti apa yang kudengar. Bahwa kau adalah orang Majapahit. Iya, benar. Siapa namamu? Bolehkah aku tahu? Dan apa maksudmu datang ke perkemahan kami? Namaku Sodok. Aku datang kemari hanya sekedar ingin tahu saja. Ingin tahu soal apa? Ya, soal perkemahan ini. Bukankah daerah ini masih termasuk wilayah Majapahit? Oh, jadi kau seorang telik sandi? Bukan. Kau bekerja untuk siapa? Tidak untuk siapa-siapa. Aku bekerja untuk diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu mari ikut aku. Sang pangeran ingin bertemu denganmu. Apakah aku ditangkap? Oh, tidak. Aku mendapat kesan kau bukanlah orang yang pantas kami curigai. Kau bukan bermaksud buruk, bukan? Ya, mudah-mudahan saja kesanku ini tidak salah. Mari, ikut aku. Sang pangeran sudah menunggu dalam tenda. Baiklah. Aku ikut. Mari silahkan minum. Tuan menjadi tamu saya malam ini. Dan maafkan atas perlakuan prajurit-prajurit saya yang kasar dan kurang sopan. Tidak apa, Tuan Pangeran. Mereka belum tahu. Dan mereka adalah prajurit-prajurit yang baik. Yang di sebelah saya ini Kakang Narotama. Dia adalah salah seorang panglima perang kerajaan Singgelo. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.